filosofi dari Megantoro sendiri, Megan itu artinya awan, Mega ya bos, itu artinya awan, Antoro itu artinya luas. Nah, kesimpulannya kita kalau memiliki pusaka Megantoro ini, kita harus bisa berpikir positif atau berpikir secara luas. Jadi tidak ampi aur-aur, tidak langsung mengambil suatu kesimpulan. Jadi ya kita sebagai orang yang mempunyai pusaka itu juga simbol-simbol dari pribadinya manusia. Jadi kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau kita mau apa aja, kita harus berpikir secara logika, secara dewasa, dan berpikir secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang masih tetap menonton dan mensupport channel Lindo Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa bos, saya doakan buat kalian, semoga kalian semua bisa mendapat rezeki yang banyak dan tentunya mendapat kesehatan jasmani serta rohani, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya mau gimana ya, ini tutorial juga bisa, terus apa, ini cerita juga bisa. Yang jelas saya mau mengangkat tentang salah kaprahnya dunia keris. Nah, jadi kalau ada seseorang yang memakai kemenyan dan dia menganggap kemenyan itu sebagai makanan sebuah pusaka, itu saya tidak setuju bos. Ya, ini pendapat saya. Kalau pendapat Anda berbeda, monggo. Ya, tidak bisa dikatakan begitu juga. Karena apa? Karena sebetulnya zaman dahulu itu mengapa kok para empu, para pecinta tosan aji, juga orang-orang yang memiliki pusaka zaman dulu itu banyak menggunakan menyan sebagai media pengasapan. Nah, ini akan saya kupas bos. Jadi begini, kalau menurut saya zaman dahulu itu orang menggunakan kemenyan untuk pengasapan itu sebenarnya bukan untuk
mengasih makan kodamnya atau yoninya, bos. Tidak. Nah, kalau kodam atau yoninya dikasih menyan gini kan pelepekan, bos. Pelepekan itu artinya, ya maaf ini bercanda tapi ya kita sharing nanti, monggo. Yang setuju dengan saya, monggo silakan komen. Yang tidak setuju juga tidak apa-apa, silakan Anda komen juga. Karena gini, zaman dahulu itu belum ada hair dryer, bos. Belum ada juga apa itu namanya minyak-minyakan yang baunya wangi, itu belum ada. Jadi gini, sebenarnya proses pengasapan itu adalah proses untuk pengeringan pusaka, bos. Nah, biar pusaka itu awet dan juga terlindungi dari karat. Orang dahulu itu pakainya itu kemenyan. Kalau menurut saya, bos ya. Karena apa? Karena kemenyan itu baunya wangi. Dan satu-satunya yang paling gampang dicari zaman dahulu itu adalah kemenyan. Dan dari proses pengasapan itu sendiri, aroma kemenyan dan juga asapnya itu akan masuk ke sela-sela pori-pori besi dari pusaka. Dan itu yang akan menjadi penguat untuk kotoran atau sebuah karat dari pusaka. Jadi pusaka itu tidak gampang berkarat, bos. Nah itu bukan terus kok kita mengasapi sebuah pusaka dengan kemenyan itu mengasih makan pusaka, itu bukan. Yang jelas satu, yang jelas pengasapan itu adalah untuk menyelamatkan pusaka dari karat. Dan yang kedua bisa jadi pusaka yang diasapi itu adalah untuk semacam gimana ya? Kita penghormatan kita terhadap leluhur atau penghormatan kita terhadap empu yang membuat sebuah pusaka. Nah, itu. Makanya jangan sampai kita salah mengartikan sesuatu ya, bos ya. Bahwasanya ada orang yang mengasapi sebuah pusaka itu diartikan mengasih makan yoni atau kodamnya. Enggak, ya ini tergantung cara berpikir Anda masing-masing. Monggo, kalau saya sendiri pengasapan itu ya seperti itu tadi. Jadi kita menyelamatkan pusaka itu dari karat gitu. Nah, oke, bos. Jangan lupa yang baru gabung silakan like dan subscribe channel saya Lindo Aji Jombang, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, bos. Nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar saya lebih giat lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang pusaka, juga tentang budaya. Oke, hari ini saya mau mereview satu bilah pusaka saya, di mana pusaka ini menurut saya sangat istimewa. Menurut saya, bos ya, ini sangat istimewa, dan ini pusaka juga sering dicari dan juga diburu. Karena apa? Karena keunikannya, juga karena filosofinya, juga karena banyak faktor. Oke, kita buka aja. Monggo, nanti jenengan komen-komen, kita review bareng-bareng, kita belajar bersama, agar sama-sama mengerti, walaupun beda pendapat. Oke, bos, yang jelas dengan pusaka kita bersaudara, oke? Nah, ini dapurnya, dapur Megantoro, bos. Nah, ini. Megantoro sendiri ini luknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah. Megantoro sendiri ini adalah salah satu pusaka yang unik. Kenapa saya ngomong unik? Karena Megantoro ini sendiri ini percampuran, bos. Percampuran antara keris luk dan keris lurus. Kok bisa? Iya. Yang jelas Megantoro ini bawahnya pasti luk. Nah, ininya luk. Nah, sampai ke atas ini dia lurus. Nah, filosofi dari Megantoro sendiri, Megan itu artinya awan, Mega ya, bos, itu artinya awan, Antoro itu artinya luas. Nah, kesimpulannya, kita kalau memiliki pusaka Megantoro ini, kita harus bisa berpikir positif atau berpikir secara luas. Jadi tidak ampiak aur-aur, tidak langsung mengambil suatu kesimpulan. Jadi ya kita sebagai orang yang mempunyai pusaka, pusaka itu juga simbol-simbol dari pribadinya manusia. Jadi kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi
kalau kita mau apa aja, kita harus berpikir secara logika, secara dewasa, dan berpikir secara baik. Nah, dan Megantoro sendiri ini banyak diburu oleh kalangan menengah ke atas, Bos. Karena apa? Karena rata-rata tua atau yoni dari sebuah pusaka Megantoro ini adalah untuk kesuksesan. Yang jelas untuk keselamatan, kesuksesan, dan juga untuk kewibawaan. Makanya pusaka ini banyak diburu oleh kalangan menengah ke atas. Apakah kalangan menengah ke bawah tidak bisa? Bisa. Untuk saat ini semua orang bisa memiliki sebuah pusaka. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Terkadang pusaka dari seorang raja atau apa itu bisa dimiliki oleh kaum menengah ke bawah. Karena zaman sekarang dengan zaman dulu itu sudah berbeda. Ya, saya tidak tahu apa mereka dapatnya dari mana. Yang jelas kadang-kadang orang kalangan menengah ke bawah itu tidak bisa diremehkan juga. Kadang mereka punya sesuatu hal pusaka itu yang sangat istimewa, Bos. Ini yang sering terjadi di lokasi. Tapi tidak pernah dimaharkan. Karena apa? Karena mereka lebih menghargai dan lebih menghormati sebuah pusaka, apalagi pemberian. Itu sudah susah. Kita mau memahari atau mau merayu pun setengah mati, Bos, susahnya, Bos. Oke. Nah, ini. Dan Megantoro sendiri ini pasikutan itu pertama kali kita melihat sebuah pusaka ya, Bos ya. Itu enak, luwes. Garapnya bagus. Pamornya juga oke. Ini pamornya cuma nyeprit-nyeprit ya, Bos ya. Ini masuk pamor Woskuta. Dan di sini juga ada kinatanya, Bos. Nah, kinata ini bisa jadi ini penghormatan terhadap si pemegang, atau ini juga bisa menjadi tindik untuk menetralkan pusaka ini sendiri. Yang jelas saya tidak tahu. Yang jelas kinata itu untuk menambah keindahan kalau menurut saya. Nah, ini sangat bagus dan sangat mantap. Nih. Nanti akan disertakan di akhir video ini supaya apa? Supaya Anda lebih jelas lagi nanti untuk menyimak. Oh, seperti ini keris Megantoro. Dan ini memang betul-betul sangat indah, Bos. Dari looknya sendiri, ini juga ada filosofinya tentang kehidupan manusia. Jadi dari bawah sendiri ini dia look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini looknya sendiri, ini perjalanan manusia. Perjalanan manusia itu pasti berliku-liku. Dan kalau manusia itu sendiri bisa menjadi sabar, bisa menjadi orang-orang yang trimo ing pandum, maksudnya ya nggak trimo tok, maksudnya ya kita bisa menerima sesuatu, juga kita bekerja dengan bagus, akhirnya mendapat jalan yang lurus, jalan yang ke arah kebenaran. Nah, atasnya ini jalan yang lurus ya, ini kan lurus. Nah, itu Megantoro sendiri itu sebenarnya simbol juga, simbol dari pribadi manusia juga. Ya, sebagai manusia kita harus juga punya pemikiran yang luas, punya hati yang nyegoro, maksudnya hatinya itu juga luas, mencakup apa aja gitu loh, bisa menerima apa aja. Yang baik-baik ya, Bos ya, tentunya ya. Yang jelas saya sangat suka sekali dengan pusaka ini, Megantoro. Dan ini bukan kaleng-kaleng, Bos. Ini original. Oke. Mudah-mudahan review kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para pecinta Tosan Aji. Silakan like dan subscribe, juga komen-komen. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar apa? Agar saya lebih semangat lagi dan lebih giat lagi untuk membuat konten-konten tentang budaya, tentang pusaka, dan juga tentang barang antik. Oke, Bos, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Salam Budaya.